Nah, jadi mikroskop, kalian harus tahu di dalam mikroskop dia punya dua lensa cembung. Lensa ya, bukan cermin. Nah, ada yang namanya lensa objektif, lensa yang dekat dengan benda, sama lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan penglihatan kita, mata. Nah, kamu perlu tahu kriteria-kriteria dalam mikroskop. Yang pasti, kalau dalam mikroskop, FOB itu fokus dalam lensa objektif harus lebih kecil dibandingkan mata kita, fokus okuler. Ya. Terus yang ketiga, bayangan yang dihasilkan lensa objektif itu sudah pasti nyata, terbalik dan diperbesar. Sedangkan kalau yang dihasilkan lensa okuler ini udah pasti maya, tegak, diperbesar. Makanya setiap kali bayangan lensa okuler jangan lupa minus karena maya. Nah, bayangan dari lensa objektif itu menjadi benda bagi lensa okuler. Ingetin, bayangan atau S aksen OB, lensa objektif, itu akan menjadi benda bagi lensa okuler. Jadi kalau kalian lihat gambar, nah X aksen OB, jadi yang setelah dipantulkan tadi, ya, dari SOB terus sinarnya dipantulkan, kan ada terbentuk bayangan. Nah, X aksen OB ini akan menjadi SOK. Baru dia akan mantul ke bayangan yang terbentuk di mata. Nah, terus agar didapatkan pembesaran maksimal, maka bayangan lensa objektif harus jatuh di titik fokus lensa okuler kalau benar-benar mau maksimal. Nah, itu yang kalian perlu ketahui. Nah, sekarang kita lihat coba gambarnya seperti ini, pemantulannya, pembentukan bayangan. Nah, pada mikroskop dia ada dua tadi, lensa objektif, lensa okuler yang dekat dengan mata. Nah, seperti biasa nih, ini ada benda. Kalau benda di sini, nah ini ada lensa objektif, ini namanya SOB. Jarak benda ke lensa objektif. Ini namanya SOB, dari benda ke lensa. Itu namanya SOB, ya. Sedangkan FOB karena dia lensa, nah dia ada kiri kanan ya, sama aja. Nah, FOB berarti jarak fokus ke lensanya. Nah, terbentuk bayangan, kalian pakai sinar pantul. Satu sama sinar pantul yang ketiga nih, terbentuk bayangan di sini. Seperti tadi dibilang, bayangan objektif itu akan menjadi benda bagi lensa okuler, SOK. Makanya jaraknya antara X aksen OB dengan SOK tuh sama. Nah, baru di sini kan ada okuler. Ada fokus okuler. Ini juga sama ya, kiri kanan sama. Nah, yaitu jarak titik fokus ke lensa. Itu namanya FOK. Sedangkan lensa objektif dengan lensa okuler ini yang disebut namanya panjang mikroskop. Nah, rumusnya ada dua. Kalau mata lagi nggak berakomodasi, kalau nggak berakomodasi artinya matanya itu lagi rileks. Jadi bayangan yang terbentuk itu bisa banyak, tak terhingga. Dan mata tidak berakomodasi itu terlihat kalau memang pantulannya ini sejajar ke mata. Ya. Kalau pantulannya fokus ke mata, berarti dia berakomodasi. Kamu pakai rumus yang bawah. Nah, untuk perbesaran pada mikroskop, rumusnya sama. Rumus perbesaran adalah X aksen bagi S. Cuma karena di mikroskop ada dua lensa, perbesaran totalnya adalah MOB, perbesaran pada objektif, dikali MOK, perbesaran pada lensa okuler. Untuk yang objektif pakai rumus X aksen OB per SOB. Tapi untuk MOK kamu bisa pakai rumus yang ini, yang tadi. Ini harusnya nggak ada ya kayaknya ya. PP itu adalah punctum proximum alias titik dekat mata, kamu bagi FOK-nya. Nah,
Rumusnya kalau dijabarin kan tadi M total itu adalah MOB kali MOK. Nah, kamu masukin aja MOB adalah rumus ini. MOK adalah rumus ini. Ini rumus untuk tidak berakomodasi. Kalau untuk berakomodasi, rumusnya kamu tinggal yang PP per FOK tinggal tambahin 1 aja. Nah, nanti dapat jawabannya. Kalau seandainya ditanya berapakah M total, kalau seandainya dia berakomodasi berapa sentimeter dikasih tahu. Nah, kamu harus ngitung MOK pakai rumus yang atas ini nih. Kalau dikasih tahu saat akomodasi itu berapa X sentimeter. Kamu pakai rumus ini. SN ini adalah titik dekat mata. Titik dekat mata biasanya 25 cm kalau nggak dikasih tahu. Sama aja kayak PP ya. X-nya kamu masukin kalau dikasih tahu akomodasi berapa X sentimeter. Kamu harus hitung ini baru ngitung seperti biasa lagi. M-nya MOB kayak biasa kali MOK kalau seandainya disuruh pakai yang ini. Ya. Jadi seperti itu, oke?